Gunung Anak Rakatau kan baru keluar tahun 1928 dan itu ada yang videoin. Pemerintah Hindia Belanda tuh punya dinas penjagaan gunung api namanya. Nah itu dia punya pegawai dari Rusia, namanya tuh Petrovsky kalau nggak salah. Tapi karena kita nggak bisa ngomong ya orang sini ya, jadi sebetulnya Tuan Petruk. Rahmat Satriotomo. Gila. Akhirnya setelah membujuk sekian lama mau juga Rahmat tampil di depan kamera ya. Kan biasanya Rahmat nih inginnya di balik kamera sesuai dengan dulu dia hobinya nonton di balik lensa. Ya. Rahmat, apa kabar Rahmat? Alhamdulillah baik. Tos dulu, tos ala corona pandemi ya. Sebagai bentuk edukasi lah, kita ya. contohkan yang baik. Kita sering-sering cuci tangan, hand sanitizer. Awalnya mau dibawa wastafel ke sini tapi kan repot, jadi hand sanitizer lah. Ayo Mat, biar bersih, wudhu sekalian gue tuangin. Apa kabar Mat? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi dari baik. rumah langsung ke sini. Dari rumah. Rumah lu di mana ya? Munjul, Jakarta Timur jatuhnya. Jakarta Timur. Dekat-dekat Bekasi, dekat-dekat Cibubur, Jakarta Timur. Iya. Munjul tuh kalau Jakarta, kelurahan Bekasi, Depok lah, segitiga emas. Bekasi Depok ya. Segitiga emas. Tapi dia secara administratif tuh kelurahan atau kecamatan sih kalau Munjul? Kelurahan. Kecamatannya? Cipayung. Oh, Cipayung. Kecamatan Cipayung, kota Jakarta Timur. Sip. Rahmat ini dulu senior gua di FEUI ya. Iya. Rahmat 2005 jurusannya ilmu ekonomi karena emang kurang cocok kayak kalau di akuntansi. Iya. Iya. Kayaknya sih emang kayaknya gitu. kurang cocok karena ya sebetulnya gue juga masuk IE buat ngindarin angka-angka di akun. Cuma ternyata di IE lebih ketemunya yang lebih dahsyat lagi. Malah lebih cacing-cacing gitu kalau kata iya, Halid. malah nggak ada angkanya. Rahmat dari dulu gue kenal dia tuh sebagai image dia di mata gue ya, orang itu yang serius, tipikal pemikir gitu ya. Sejalan mungkin karena sejarahnya gue kenal dia tuh di Senat mahasiswa tahun 2008 kalau nggak salah. Pertama kenal di situ ya? Kenal di situ. Kalau nggak salah pertama kenal di situ. Rahmat nih jadi kepala departemen kajian strategis gitu yang fungsi utamanya salah satunya ya mengedukasi tentang isu-isu terkini dan termasuk persiapan kalau ada demonstrasi gitu. Jadi benar. Rahmat itu image-nya seperti itu di mata gue dan memang gitu juga karakter kesehariannya gitu ya. Nanti kita coba kulik-kulik hal lain dari Rahmat ini. Rahmat ini dipanggilnya bisa Rahmat, kadang-kadang ada yang manggil Mamat, ada yang manggil Robal juga beberapa. Kan? Robal itu Rohis Abal katanya. Terus ada juga sekarang panggilan barunya Mamat Kesumat ya gitu. Kalau di Arista mulai banyak panggilan Mamat. Terakhir ada yang ngasih panggilan Madilog. Madilog. Bukan Mad Dog, Madilog ya. Nah, Mat, bisa cerita sedikit nggak sih nih? Gue pengen tahu lu dulu tuh kecilnya di mana sih? Kecil? Dari kecil. Ya biar pada kenal lah. Iya. Jadi gue tuh SD-nya tuh mengalami kesulitan di awal belajar SD. Jadi jadi 2 tahun pertama itu masih belum bisa baca. Belum bisa baca nulis sampai kelas 2 SD. Terus habis itu gue dipindahin ke Bogor. Jadi dari Munjul pindahin ke Bogor, entah kenapa ya. Munjul dari kecil ya. Jadi kayaknya waktu itu orang tua nyokap terutama ya baru kenal ngaji gitu kan istilahnya. Jadi dipindahin ke pesantren di Bogor. Oh gitu. Kelas 3 SD. 3 SD. Sendirian di sana. Udah hidup mandiri di sana. Enggak sendirian sih. Akhirnya waktu dititipin di rumah orang. Tapi 6 bulan pertama. Kayak Joshua ya. 6 bulan pertama. Jojo pulang. Kakak gue nemenin. 6 bulan pertama. Kakak lu yang mana nih? Kakak gue yang cewek di atas enggak. Nah, habis itu setelah itu ya udah dilepas. Oh. Jadi lu mulai kos kapan? Kuliah? Gue kelas 3 SD. Luar biasa. Gokil ya. Tadi bahasa dia oke banget di kos. Bahasa kita tadi dititipin di rumah orang. Iya. Kos istilahnya kan dapat kamar sendiri gitu kan. Bayar tiap bulan ya kos. Di mana kos Bogor? Tapi di rumah orang. Bogor. Masih ada pesantrennya? Masih cuma
udah agak berubah, ada dinamika. Jadi yayasan yang sebelumnya itu sama anaknya diambil lagi walaupun tanah wakaf gitu. Jadi akhirnya pindah lah sekolahannya ke tempat yang lain. Tapi masih eksis. Masih eksis sekolahnya, cuma lokasi udah pindah. Lokasi berubah. Berarti lu nggak pernah main ke sana lagi dong? Nggak pernah. Teman-teman SD masih ada sampai sekarang? Masih, cuma nggak komunikasi juga? Nggak kontak. Paling ketemu kalau di kawinan. Oke, habis SMP pindah lah. Lulus lah. Ya, lulus. Tunggu, SD kan kenapa dipindah? Karena tadi nggak bisa susah. Nggak bisa baca. Kok bisa jadi baca di sana? Nah, mungkin. Jadi bisa baca di sana. Mungkin karena dulu di SD negeri itu kan dia, di Mujul SD negeri gua. Itu muridnya banyak banget. Oke. 40 apa 60 gitu. Jadi dulu di belakang, wah bener-bener nggak fokus lah istilahnya. Iya, terus pindah kelas 3 maksudnya langsung masuk 10 besar. Bisa. Nggak tahu kenapa bisa baca. Pokoknya gampang deh. Pelajaran tuh jadi gampang gitu. Ketika muridnya sedikit tuh jadi gampang. Tapi lu nggak sedih ya di sedih? Saat itu? Oh sedih. sedih. Oh, itu berat lah ya? Iya, maksudnya anak kecil ya, belum tahu apa-apa gitu ya. Maksudnya orang paling biasanya kan pesantren SMP lah paling kayak Gontor itu SMP gitu kan baru mulai ada. SD tuh lepas sendiri tuh wah benar-benar udah kayak anak hilang. Jadi gue main sama anak-anak panti asuhan di sekitar sana tuh ada. Tapi jadi, itu bagus buat menempa mental lu ya. Ya kan? Iya. Ada hal positif dong paling bisa lu pasti. Oke, terus SMP balik lagi dong? Ya, balik. Nah, tapi sebenarnya ada satu peristiwa yang cukup besar di negara kita waktu gue SD juga. Itu pas gue lagi di sono, kerusuhan, iya benar. Kerusuhan 98. Jadi gue kelas 5 SD. Oh, gue kelas 4 berarti. Kerusuhan 98. Nah, itu kan dulu kan masih pakai zaman telepon rumah ya. Telepon kan dari rumah telepon nggak bisa jemput dulu gitu. Pulang kan liburan sekolah tuh nggak bisa jemput karena wah itulah ada kerusuhan lah. Ada Cina dicincang di tol segala macam gitu isu-isunya kan. Jadi ya udah nggak pulang dulu. Jadi itu keinget terus sampai sekarang bahwa berkesan ada momen itu. Iya, itu mengerikan gitu. Oke, terus gue pindah lagi ke SMP, pindah lagi ke daerah sekitar sini lah, ke Cimanggis, Depok. Nurul Fikri. Oke, NF. Biasanya tuh kan anak pesantren biasanya ya ada beberapa yang begitu lepas dari pesantren tuh jadi liar, Mat. Nih gue mengalami beberapa pengalaman temen gue kayak gitu ya. Trennya emang begitu. Pesantren pas keluar dia. Nah ini Rahmat pesantren SD pindah SMP-nya ke NF gitu ya. Tapi nggak jadi bandel gitu ya? Ya ada yang los dikit-dikit juga sih. Apa namanya? Gue ngebayangin Rahmat dari pesantren pindah ke NF, dia mimpin tawuran. NF tawuran lawan Primagama, lawan GO gitu. Enggak, justru gue pernah dipalak deh NF. Pengalaman gue pertama kali dipalak tuh sekolah di NF, tapi bukan sekolahannya, di jalanan menuju NF. Jadi SMP. Ada bukan anak SMP, anak kayak GO kali itu, anak Sugema College. SMA, tapi kagak pakai seragam lah gitu ya. Jadi mereka kan gue jalan kelihatan ya, baju dimasukin itu kan, kelihatan anak baik-baik. Nah terus disamperin lah apa namanya. Sama ada yang datengin gitu kan, kolekan dong. Karena gue nggak tahu itu apaan, terus gue jawab begini, hah, ulekan. terus ya, jangan bercanda lu. Terus abis didorong beberapa kali, temen gue dari belakang yang rumah sekolah itu datang kan, ini temen gue nih gitu. Jangan diganggu. Itu selesai lah. Itu juga nggak lupa itu. Gue nggak tahu tuh istilah kolekan tuh apa loh. Baru datang dari Bogor soalnya kan, bahasa Jakarta. Itu bahasa sini kayaknya. Dulu gue juga kan kecil di Bandung. Waktu dengar pertama kali kolekan, waktu pindah ke Bekasi juga nggak tahu apa itu kolekan. Tapi kita tahu. Nah SMP di NF. Berarti lu termasuk saat itu secara akademis juga gue baca kelihatannya pinter lah saat itu ya kan? Iya. Sehingga lu bisa masuk ke SMA favorit. 39. SMA 39 di Cijantung. Itu kan SMA 39 banyak anak kolong ya, banyak anak-anak. Iya. Tapi seingat gue juga lu anak Polri. Iya, anak Polri, betul. Kan anak polisi kan? Tapi nggak ada dulu friksi-friksi di anak-anaknya emang ya? Pas mau daftar SMA itu ceritanya, gue nggak tahu apa kan. Dan orang tua juga nggak ada yang daftarin kemana-mana. Jadi yang daftarin guru.
dari guru SMP akhirnya. Guru NF-nya. Gurunya nanya kan, kamu coba kan udah rumah di mana ya? Oh tanya, oh masuk mana? 39 ya kan ada pilihan 14, 39 tuh ya. Kan yang favorit 14, 39. Akhirnya gue milih 39 lebih dekat. Ya udah 39 Pak. Dapat, alhamdulillah. Padahal itu kan kuotanya luar daerah hitungan atau kalau nggak salah ya, karena dari NF kalau nggak salah, kayaknya dari asal sekolah dihitungannya. Iya. Jadi masuknya tuh masuk yang kuota sedikit gitu, kuota 20 orang doang gitu. Alhamdulillah bisa dapat di situ. Jadi masuklah gue di 39. Tempat yang nggak mungkin gue tawuran lah gitu lah ya. Karena 39 tuh sebelahnya tuh ini apa? CP5 SMP, sebelahnya lagi SD. Dalam komplek Kopassus. Tawuran saya. Ya lu nggak usah tawuran, lu tunggu aja depan SMP, depan SD minta ulekan. Ulekan dong. Gitu. Jadi 39 ya, nih. 39. Nah, kenapa lu mau masuk IE di FEUI? Bener nggak itu karena influence dari abang lu kan? Disclaimer nih, abangnya Rahmat nih dosen ya di IE ya? Iya. Pak Yusuf Wibisana ya? Nah, Wibisono. Karena abangnya di IE FEUI, apakah karena itu juga Rahmat jadi mau masuk sana? Sama sekali enggak sebenarnya. Jadi sebenarnya gue dulu juga nggak terlalu paham ya kakak gue di UI itu ngapain, maksudnya di apa gitu ya, jurusan apa gitu maksudnya kan. Tahu di UI kerja segala macam, tapi maksudnya kampus apa departemen yang mana gue juga nggak terlalu inilah. Oh, perbedaan umurnya lumayan ya. Jadi 10 tahun. Oh, 10 Jadi tahun. masuk ya daftar aja sendiri. Waktu gue inget gue milih pertama tuh IE, kedua hukum UI, ketiga geografi UI. IPC ya? IPC zaman IPC. Kenapa geografi? Karena dari awal bimbel di NF, SMA kan gue bimbel lagi di NF nih. SMP NF, SMA NF. Itu sebelum mulai bimbel pun kan udah ada tes awal ya istilahnya. Tryout awal buat tahu kemampuan awal sebelum belajar. Itu sebelum mulai belajar pun gue udah lulus di geografi. Jadi akhirnya istilahnya udah lewat lah. Buat pengaman ini ya, jaring pengaman paling bawah lah gitu. Akhirnya ternyata tembus yang nomor 1 IE. Dan emang mau IE berarti emang mau IE. Nggak tahu juga itu sebenarnya apa. Jadi kayak ngerasa salah jurusan sebetulnya awalnya. Akhirnya? Sampai akhir juga. Sampai akhir pun ngerasa. Oke. Kayaknya gue sampai sekarang masih ngerasa gue bisa lebih berkembang kalau di hukum. Kalau di hukum ya? Hukum justru. Yang kedua kan gue milih hukum. Ini sebenarnya salah satu kenapa anak-anak Arista nih request Rahmat dong tampil. Karena yang mau dikulik nih masalah hal lain dari sisi hidup Rahmat nih ya. Yang mana Rahmat nih ternyata selama ini diem-diem, ini baru terungkap beberapa bulan lalu, diem-diem dia ternyata adalah seorang influencer. Walaupun bukan influencer tipikal kayak seleb influencer gitu ya. Intinya Rahmat nih memaintain sebuah akun yang di Twitter ada, di Instagram juga ada, dan cukup banyak followersnya. Setia juga, termasuk ternyata beberapa anak Arista pun udah follow sejak lama, tapi nggak tahu ternyata di balik akun itu adalah Rahmat yang mengotakinya gitu loh. Nah, akun itu adalah video sejarah. Video sejarah ya di video sejarah Instagram. Nah, makanya gue pikir Rahmat nih kayaknya nggak cocok di IE ya. Bisa jadi beliau nih ngerasa salah jurusan kayaknya, karena setelah lulus justru aktifnya di bidang sejarah gitu. Bisa cerita Mat tentang itu Mat? Iya, jadi sebetulnya dari awal emang udah hobi ya, senang sejarah. Jadi awal tuh dari kapan? Awalnya emang suka baca. Nah, baca itu kan akhirnya macam-macam ya. Jadi membaca macam-macam hal segala macam. Nah, itu kan sejarah itu kan sebetulnya juga kan kumpulan dari berbagai disiplin kan. Maksudnya ketika lo bahas sejarah nggak mungkin cuma politiknya aja. Pasti ada ekonominya juga, ada sosial juga gitu. Karena sainsnya juga gitu ya. Analisisnya pasti nggak komplit kalau nggak bahas semua gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya karena dari hobi baca itulah senang sejarah akhirnya. Tapi lo menyadari bahwa gue suka nih sejarah nih, sehingga saat ada bacaan itu ya banyak pilihan preferensi lo justru ke sejarah. Itu kapan lo menyadari itu? Kuliah kali ya. Udah di zaman kuliah. Udah mulai. SMA belum kayaknya. SMA paling baca koran. Oke.
Berarti pas lagi kuliah. Ya. Terus gimana ceritanya? Nah ya terus abis itu ya datanglah ya era sosial media itu ya. Dari mulai 2006 kalau saya kan ada Facebook, terus susul Twitter, terus setelah 2010 ada Instagram gitu kan segala macam. Ya awalnya gue nyemplung di ya pasti semuanya Friendster ya mulainya ya. Awalnya ya. Dari Friendster, setelah itu Facebook untuk pertemanan kan. Nah tapi kan Facebook kan nggak terlalu lama udah ngebosenin ya. Tuh. Nah, akhirnya ada Twitter, masuk Twitter. Nah, Twitter ini kan jejaring informasi nih, bukan jejaring sosial pertemanan gitu ya istilahnya. Bener sih, info tuh lebih cepat di Twitter ya. Dan ya yang lu follow itu ya bukan temen juga ya kan. Betul. Yang menarik-menarik aja isinya gitu kan. Beda sama Facebook kan temen-temen aja isinya. Bener. Nah, jadi dari Twitter itulah ya gue kepikiran untuk kayaknya asik juga nih kalau punya akun publik ya yang ngebahas sesuatu. Kan Twitter dulu banyak tuh, kan rame banget deh ya. Banyak yang kayak sekarang, gitu. Sampai sekarang. Tapi apa nih gue pikirkan, apa ya temanya? Gue pikir nih kayaknya tema sejarah seru juga. Jadi sebetulnya yang video sejarah ini akun kesekian gue sih. Oh iya? Nah, ya yang lain tuh ya istilahnya yang nggak dapat momentumnya lah. Nah, ya. Tapi topiknya masih sama sejarah, nggak juga? Ada yang sejarah, ada yang enggak. Ekonomi? Enggak pernah. Enggak malah. Oke. Nah, terus gue mikir, itu gue lihat ya, udah ada kan sejarah kan ngebahas ya, udah lumayan gede gitu. Apa dulu yang jadi ini lo jadi bukan patokan sih, yang lo lihat saat itu udah? Kalau yang di Twitter sih akun sejarah RI ya. Kalau di Instagram tuh dulu ada namanya galeri sejarah. Galeri sejarah. Sekarang sih kayaknya udah mati suri dia akunnya itu. Gue ikutnya potret lawas. Ya itu juga. Itu juga sebelumnya. Tapi itu kan ya? baru. Oh, itu baru ya? Itu baru. Oke. Ini gue ngomong di sekitar 2010, 2011 mungkin. Belum, kayak gue belum follow gitu-gituan. Nah makanya itu di awal tuh dia udah masukkan. Tapi itu kan masih foto. Masih foto doang. Oh iya, lo video sejarah ya? Itu masih zaman Twitter masih belum bisa posting foto, video juga belum. Ya foto pun harus masuk ke tweetpic.com segala macam dulu ya, zaman dulu ya. Okay. Atau Yfrog gitu. Terus makin lama kan makin lengkap tuh fiturnya kan. Foto bisa langsung, video udah tambahin, GIF segala macam. Nah, gue awal bikin itu sekitar pertengahan akhir 2015 sebetulnya pertama kali bikin ya. Oke. 10 tahunan ya. 15 juga 18, 19, 20. 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, tapi awalnya kan dari Twitter ya. Dari Twitter. Terus kan gue liat ada Instagram ya. Gue bikin juga di Instagram gitu kan. Sama di Facebook. Fanpage. Nah, itu waktu gue mulai itu di Instagram itu cuma bisa video 6 detik. Oh sempet ya ada. Akhirnya gue pause. Ini vakum dulu. Nggak bisa nangkep ininya nih. Maksudnya nggak bisa asik ininya. Kadang konten lu lebih dari itu lah. Terlalu pendek, 6 detik. Pendek nggak sampai message-nya. Akhirnya sekitar setahun kemudian 2016, pertengahan atau akhir 2016 ya, mulai jalan lagi. Nah itu baru mulai bener-bener jalan di situ. Jadi sekitar 4 tahun lah gue ini. Sekarang berapa follower di IG, di Twitter? Di Instagram itu 270.000. 270.000. Twitter 112. Twitter 112. Tapi lebih banyak Instagram. Kalau dari sini analisis itu kenapa? Kenapa banyakkan Instagram? Karena jumlah pengguna Twitter emang lebih sedikit. Lebih sedikit ya? Dari Instagram. Twitter mungkin secara global 300-an juta kali ya. Instagram kan udah tembus 1 miliar kalau nggak salah. Nggak tahu tuh gua angka itu. Jadi karena pengguna lebih banyak ya, lebih banyak. Wajar jadi kalau lebih banyak. Iya gitu. Nah, kalau yang belum sempat lihat, coba cek juga akunnya video sejarah ya, @video sejarah. Kalau gue udah follow akhirnya setelah tahu bahwa di balik itu ada Rahmat. Sebelumnya gue follow akun-akun sejarah yang lain gitu, tapi setelah follow yang Rahmat, cukup produktif, cukup aktif share video-video. Yang sebenarnya jadi pertanyaan besar gue adalah, lu dapet dari mana, Mat? Ini rahasia apa enggak sih buat? Itu juga pertanyaan banyak orang. Nah, iya videonya otentik lah, bisa dibilang asli, bukan video asli, artinya gambarnya bukan gambar editan gitu ya, real, dan nggak pernah gue temukan di
medsos-medsos lain atau di Iya. Jadi ketika awal mulai akunnya meledak ya di Twitter itu juga, sebetulnya gue udah pernah diundang sama radio Cosmopolitan buat ngomongin kayak gini. Widih. Wih. Itu 2016 kalau nggak salah. Nah terus, jadi sumbernya itu ya. Nah jadi ini nih, kita perlu ngebagi periodenya dulu. Sorry, wait. Lu diundang status sebagai admin itu buat, tadi? Buat ngomongin Iya, itu artinya aja. mereka si Cosmopolitan FM ini ngundang lu sebagai lu admin dari sudah secara 2016 itu ya? 16. Oke, lanjut. Sorry. Periode tadi. Nah, jadi kalau mau tanya sumber dari mana itu jadi kita bagi periodenya. Jadi sebelum tahun 42 ya, 1942 itu Sebelum mostly semuanya Belanda. Yang bikin Belanda adanya di Belanda. Sumbernya dari Belanda. Setelah Jepang datang, itu yang produksi Jepang. Oke. Tapi sekarang yang nyimpen pun Belanda. Karena ketika Jepang kalah, mereka pergi Belanda itu disita, dirampas sama Belanda. Ininya, dokumen-dokumennya. Jadi disimpan sama Belanda. Nah, jadi adanya pun di Belanda gitu. Yang masa Jepang ini. Nah, setelah masa Jepang itu, setelah merdeka, kan masih perang revolusi kemerdekaan ya. Itu Belanda juga tetap. Karena kan Belanda masuk. Oh, karena invasi dia. Karena dulu belum ada Kemeninfo ya, yang rekam-rekam. Iya. Kebanyakan masih Belanda. Walaupun Indonesia juga udah produksi, tapi sedikit. Belum ada buzzer juga ya. Kayak barisan Berita Film Indonesia namanya, BFI. Itu apa? Itu produknya namanya. Jadi gini. Jadi tahun-tahun segitu itu banyak yang namanya istilahnya itu newsreel. Newsreel itu berita Newsreel. Nah, newsreel Kan ya. newsreel Islam Film berita lah istilahnya. Jadi kayak ngeberitain perang, ngeberitain apa. Jadi jamak saat itu ada newsreel itu. Berarti ada beberapa orang atau kelompok yang memang melakukan perekaman itu. Iya, jadi memang dari negara atau dari Negaranya perusahaan. dari bukan Indonesia. Maksudnya negara asing. Okay. Jadi newsreel itu ya fenomena umum lah waktu itu ya. Saat itu diputar di sampai sekarang juga mungkin. Bioskop. Di bayangan gue, diputar di bioskop? Iya, bioskop diputar di mana lagi? Dulu kan belum ada TV. Tahun gue pikir 40, cuma buat 30, 40-an. dokumentasi arsip mereka pribadi gitu atau diputar di bioskop. Termasuk di Indonesia? Di Indonesia pun iya. Menarik nih. Belajar sejarah. Ya, jadi newsreel-nya ini nah itu kelanjutannya ketika merdeka ya, kita punya alat produksi sendiri, yaitu bikin juga ya sama juga namanya Berita Film Indonesia. Oke. Itu beberapa. Di bayangan gue ini cikal bakal dari apa nih? BFI ini cikal bakal dari apa? Sekarang. BF itu nama produksi sebenarnya sih, Berita Film. Itunya sih nama perusahaannya ada lagi lah, nggak tahu lah apa namanya. Bukan gitu RRI juga beda ya? Ini beda sama radio, beda ya sama RRI? Beda. RRI pun nggak punya divisi yang meliput gitu saat itu? Nggak ada ya? Beda ya? Itu kan dari Belanda juga ya, ada Radio Nirom kalau RRI itu kan sebelumnya. Ya kelanjutan lah. Kita kan ngelanjutin Hindia Belanda sebenarnya. Iya. Jadi banyak infrastruktur yang melanjutin sebetulnya. Bukan, maksud gue tadi yang rekam tadi, yang menghasilkan BFI tadi itu bukan bagian dari RRI, bukan? Bukan, beda sama RRI. Ya? Okay. Nah, jadi sampai tahun 49 itu masih Belanda ya. Banyak kan Belanda yang videonya dari Belanda banyak banget masih. Setelah Belanda pergi ya dengan KMB kan, Konferensi Meja Bundar. Belanda pergi, ya udah kita masuk ke Orde Lama istilahnya kan ya. Benar-benar udah nggak ada tentara asing di sini kan. Nah, itu sebetulnya langsung terkerasa banget ya, ada gap kosong gitu. Nggak produktif di situ ya? Nggak bisa nemuin gue di situ, kecuali beberapa yang diproduksi oleh nggak tahu sih produksi, cuma gue dapatnya di kampus-kampus di Amerika. Jadi yang nyimpen tuh universitas apa gitu di sana. Itu pun artinya milik mereka ya? Bukan milik pemerintah ya? Bukan. Yang ngambil pun mereka. Jadi mungkin saat Orde Lama mulai punya, katakanlah punya mandat penuh di sini gitu ya, di Indonesia tahun 49 tadi. Jadi
50-an tuh kosong. Oh 50-an yang kosong 50-an tuh kosong. ya? Mungkin karena fokusnya saat itu belum ke hal-hal seperti ini ya. Belum ada. Relatif kosong kalau menurut gua ya. Tapi kalau foto cukup banyak kalau kayak ginian. Foto banyak, lumayan banyak. Di 50-an tadi cukup banyak. Lumayan banyak. Kalau foto tuh masih lumayan. Tapi sebenarnya gini, yang gua nggak tahu adalah ANRI ini, Arsip Nasional ini megang berapa banyak. Karena mereka nggak dibuka ke publik, jadi kita nggak bisa tahu. Maksudnya gini, nggak dibuka ke publik itu dengan akses internet nggak bisa ya. Jadi lo harus datang manual, ribet lah gitu deh. Nggak pernah juga. Kenapa? Ngapain juga gitu. Siapa tahu dapat konten yang oke. Bayar. Gitu. Bayar? Mahal. Per klip. Lo per narik minta bayar. Bisa 300-500 ribu mungkin. Tapi bisa preview dulu nggak? Bisa preview lihat dulu. Ini gue nggak mau ambil gitu. Nggak tahu deh. Waktu soalnya orang TV yang itu ngomong ke gue kayak gitu. Gitu. Jadi liputan-liputan di TV itu kalau yang ada sumbernya Arsip Nasional dia tuh bayar. Datang manual, nggak praktis lah istilahnya. Jadi istilahnya ya gue nggak tahu ya tahun 50-an tuh ANRI pegang berapa banyak. Ada sih pasti ada. Cuma tadi ya kalau dari perspektif arsip yang luar negeri itu kosong, hampir kosong. Ada sedikit tenang. Itu yang 60-an itu mulai banyak lagi. Itu dari kantor berita asing kayak AP, Associated Press gitu ya. Nah itu mereka liputan ya, ngeberitain Soekarno apa segala macam. Itu dalam bahasa Inggris video tersebut. TNI liputannya. Biasanya sih mute. Biasanya mute. Video tahun sih masih mute. Karena baru mungkin Piranti itu baru bisa ngambil video, belum bisa ngambil audionya. Ya, udah bisa sih, cuma mungkin kan lebih zaman dulu kan nggak sepraktis sekarang gadgetnya ya, mungkin harus ada tambahan apanya lagi, mungkin mic gede buat nangkap suaranya gitu kan. 70-an pun masih kantor berita. 80-an agak kosong lagi, agak susah lagi bukan sampai 90-an. Jadi tadi ya periodenya kayak gitulah. Intinya sih, jadi adanya tuh ya intinya adanya di negara-negara yang pernah berhubungan dengan kita. Belanda, yang bikin terus Jepang ya, tapi ada tarik Belanda, ada di Belanda juga. Amerika. Dengan ekonomi politik. Sama Amerika tadi yang kantor berita asing tadi. Gitu. Jadi sumbernya dari sana. Jadi ketika orang nanya, ini ada di ANRI, ya gue bilang nggak ada. Bahkan ANRI nggak ada ya? Nggak ada. Pelantikan Soekarno jadi Presiden RIS itu juga ada di Belanda. Soekarno dilantik di Jogja. ANRI nggak punya Bang? Nggak punya. Kenapa ANRI nggak minta ya? Ya pastinya kalaupun dia punya arsipnya ya dari sana juga sumbernya gitu loh. Menarik. Berarti sejauh ini di bayangan gue, lu kan udah posting ratusan video gitu ya? Ya ada yang ulang juga. Udah kehabisan belum tapi? Udah kehabisan konten belum? Masih banyak sebetulnya. Masih ada yang lu hold? Masih. Peluru lu masih banyak buat posting? Bukan di hold sebetulnya. Capek ininya motong-motonginnya. Motong itu kan video kan sebenarnya panjang segala macam. Jadi berarti lu tonton dulu semuanya ya? Gua potongin, kasih konteks yang pas gitu kan. Diposting sesuai waktu yang cocok. Video gitu. Yang lu dapatkan itu apakah dilengkapi juga dengan konteks video tersebut ini tentang apa? Apa lu harus riset sendiri lagi nih? Ada tapi biasanya terbatas. Ini kejadian apa gitu doang ya? Nah, ntar gua googling lagi, riset lagi. Ya biar bisa bikin narasi yang agak panjangan. Berarti dia harus diimbangi dengan lu baca ya? Mau nggak mau baca. Dan mulai kerasa nggak? Apakah sampai sekarang lu masih ngerasa aktivitas lu tadi maintain akun-akun medsos sejarah ini masih sebagai hobi yang menyenangkan? Atau mulai shifting nih? Jadi ke bukan nikmatin lagi belajarnya, tapi lebih ke gue harus posting, jadi gue harus baca nih. Gitu. Nah, ya pada akhirnya semua hal yang kita lakuin pasti ada faktor harus dipaksanya ya, kalau nggak bisa konsisten gitu kan. Tapi masih menikmati sih. Cuma ya tetap harus nyediain waktu khusus gitu akhirnya. Tapi lu nggak ngoyo, artinya nggak lama nih nggak posting, gue harus posting nih, nggak kayak gitu. Lebih ke gue mau baca nih. Atau gue mau ada waktu nih gue pengen manfaatin gitu ya. Dan ada hal-hal yang gue baru tahu ketika gue ngulik-ngulik arsip-arsip itu, video-video foto itu. Ya, ini cukup menarik sebetulnya. Jadi gini, Gunung Anak Krakatau itu ternyata ada proses ketika dia keluar dari laut itu.
Ada videoinnya maksudnya. Jadi gunung keluar itu keren, kan? di permukaan laut Iya. keluar. Jadi Gunung Anak Krakatau kan baru keluar tahun 1928. Oke. Di Selat Sunda baru keluar dari permukaan lautan ya. Baru muncul dia tuh 1928. Dan itu ada yang videoin. Berapa Gokil lama nggak? video ini tapi? Ya ada ininya lah. Kan itu kan awal mulanya kan nelayan ya. Ada belubuk-belubuk dari bawah kan. Akhirnya disadarin bahwa oh di bawah ini ada gunung mau naik nih. Gunung yang akhirnya dinamain Gunung Anak Krakatau. Sama jadi waktu pemerintah Hindia Belanda tuh punya dinas penjagaan gunung api namanya. Nah itu dia punya pegawai dari Rusia. Namanya tuh Petrovsky kalau nggak salah. Iya, gue pernah lihat videonya. Pernah Pakai ya? pesawat kan kalau nggak salah dia? Nggak pakai pesawat. Nggak ya? Petrovsky namanya. Tapi karena kita nggak bisa ngomong ya orang sini ya, jadi sebetulnya Tuan Petruk. Nah si Tuan Petruk ini dia ya Siapa yang ngomong Tuan Petruk? ya orang sini nyebutnya Tuan Petruk. Oh, iya? Dikenal gitu. Ya coba lu cari aja Tuan Petruk ya. Tatang S. Vulkanolog gitulah. Ntar mungkin akan keluar di Google. Nah dia yang namain Gunung Anak Krakatau tuh dia. Yang ngasih nama Gunung Anak Krakatau tuh dia. Jadi kalau nggak salah dia di postin di Pulau Panjang kalau nggak salah ya untuk mengamati itu, mengamati proses itu ya. Dan itu ada videonya lagi buru itunya. Perlahan-lahan tahu-tahu naik. Itu apa namanya erupsi? Bukan Erupsi tadi yang menjadi erupsi akhirnya makin tinggi. Itu apa namanya? Shock juga gue. Ada ternyata. Videonya tuh ada gitu. Mind blowing. Terus ada juga tentang ini. Gue baru tahu juga bahwa dulu tuh di Indonesia, jadi di Belanda itu kan ada partai NSB namanya. Itu partai fasis ya. Kan zaman dulu kan masih boleh fasis ya. Jadi dia tuh pendukung Nazi. Jadi ketika Belanda diinvasi sama Jerman itu dia ngedukung negaranya dijajah. Nah jadi setelah perang selesai 45 pihak pemimpinnya dihukum mati. Nah pemimpinnya itu datang ke Jakarta, ke Batavia waktu itu. Anton Adrian Mussorg tahun 35 dia datang. Ada videonya juga? Ada videonya. Dari mulai dia datang naik pesawat ya, turun di Cililitan, sekarang Halim ya. Halim. Nah, ya. Turun di Halim itu yang nyambut begini. Wih. Salam malah Hitler men, disambutnya begitu. Iya. Udah gitu ketika dia naik mobil kan dia kelilingin Jakarta tuh. Diliatin. Jadi kayak vlog zaman sekarang ya. Kelilingin Jakarta mobilnya. Terus ketika dia nyampe ke kantor NSB di sini, dia enggak disambutnya. Nah, itu gile. Di Jakarta pernah ada yang begitu-begitu, model-model. Nah, kan itu baru tahu gua. Fakta yang dan itu ya baru benar-benar bisa kelihatan kalau ada videonya gitu kan. Benar-benar. Dia datang ke Harmony, yang Société de Harmonie itu klub tertua di Asia ya kan. Minum-minum di situ. Nah, ya itu jadi banyak yang wow gitu. Kalau lu inget berapa sih yang lu punya file video yang lu punya, berapa ratus atau mungkin nyampe ribu? Nggak tahu ya. Kira-kira. Yang jelas puluhan giga lah ya totalnya itu. Masing-masing rata-rata berapa ratus mega? Ratusan mega. Hampir ratusan mega. Ratusan mega. Berarti bagus ya kualitas gambarnya. Bagus. Nanti kapan-kapan gua bawain. Boleh, tapi nggak boleh di copy. Oh, atau yang di Google ini aja, Google Drive. Itu bisa. Invite, ya. Nice. Terus ada pengalaman ini nggak, Man? Dari lo nonton video, lo kurasi lah ya ibaratnya, kurasi video lo. Ada hal-hal yang mungkin lagi happening atau baru-baru ini tuh ada berita atau ada pengumuman atau ada apapun lah ya yang kira-kira masyarakat menganggap itu tuh fakta gitu. Tapi sebenarnya lo waktu ngeliat video-video yang pernah lo kurasi, enggak, itu mah nggak benar gitu. Ada nggak yang seperti itu? Apa ya? Paling kalau kayak gitu sih, istilahnya kan orang nyebutnya kan sejarah berulang gitu ya. Jadi ketika misalnya kemarin tuh lagi rame-rame ijtima ulama gitu ya, yang itu kan itu sebenarnya kan buat politik gitu ya kan? Oh, yang ya, 212. Capres. Langsung capres? Iya. Apa sih ya? Pokoknya gitulah.
intinya ya. Penggunaan masa agama buat politik gitu kan. Intinya gitu kan. Intinya gitu kan. Nah, terus gue lihat, oh, zaman dulu udah ada juga ketika Jepang datang ya. Itu dia ngumpulin bikin acara namanya pertemuan umat Islam seluruh Sumatera itulah ini ya. Sumatera ya. Di Masjid Raya Medan. Nah, itu penceramahnya Hamka di situ saat itu. Buya Hamka, iya, masih muda dia waktu itu. Mungkin kalau yang tahu foto tuanya doang nggak kenalin. Nggak tahu itu. Itu Hamka. Tertulis itunya, Tuan Hamka ini ya, pemimpin itunya. Nah, ya itu, ya intinya gimana ya? Ya intinya apa namanya? Bahwa oh ya dari dulu ya memang gitu bahwa pergulatan relasi antara agama dengan kekuasaan ya akan saling mencoba memanfaatkan gitu ya, saling mengkooptasi gitu ya. Kekuasaan berusaha narik agama buat kepentingannya. Ya mungkin yang dari sisi agama juga tokoh-tokohnya ngerasa, oh ini gue kalau gandeng penguasa juga mungkin bisa nguntungin ini juga gitu kan. Ya intinya gitu, ya nggak hitam putih lah ya akhirnya kalau ngeliat. Dan itu berulang aja. Sama katanya lu juga maintain akun lain nih, bukan sebagai owner ya, tapi sebagai admin ya, apalagi tuh Mas? Oh iya, cuma nggak perlu lah itu disebut. Ya intinya dari aktivitas gua ini ya ngurusin video sejarah itu, ya beberapa kali inilah namanya ada collab sama pihak luar, iya. Pihak luar tuh luar negeri atau? Enggak, ya maksudnya dari orang lain gitu ya, dari stasiun TV, terus ada juga TV pernah TV. Masuk juga lo TV tapi? Ya footage-nya, bukan guanya. Dia minta footage, minta dicariin. Jadi dia ngirimin temanya apa, ntar ya gue cariin. Oh gitu. Terus ada juga yang pengen bikin museum. Jadi dia mau bikin museum 2018 ya. Ya gue diminta ngasih bahan-bahan segala macam. Ya, orang NU, Museum Islam Nusantara waktu itu. Tapi namanya akhirnya diubah jadi Museum Islam Indonesia. Nah ya ngubungin ya itu ya udahlah kontak-kontak. Udah bisa feeding konten di sana gitu. Ya, suka dukanya apa gitu, sih Mat? Lu megang akun seperti itu suka dukanya apa? Apa yang enakin, apa yang nggak enakin? Enaknya itu ya kita jadi bisa punya ya jadi istilahnya opinion leader lah ya kalau mau dibilang kan biasanya kalau apapun pendapat lo kalau followernya nggak ada kan ya nggak didengar gitu kan. Maksudnya jadi bisa nyebarin opini lo gitu. Karena lo tahu bakal ada yang melihat dan mendengar. Terlepas dari mereka sepakat atau tidak ya. Iya, betul. Itu enaknya. Gue pikir lu bakal jawab enaknya gue jadi belajar terus dari baca. Jadi ya terpaksa belajar juga sih. Dan tahu info sebelum orang-orang tahu karena ini orang belum ada video ini di Indonesia di ibaratnya yang share. Gue tahu duluan gitu loh. Iya. Dan di tangan gue lu semua bakal tahu gitu. Dan seingat gue itu yang first mover lah kalau nggak salah ya. First mover. Yang kayak gitu yang video-video. Nah itu lumayan down. First mover. Jadi ya waktu pas muncul ya cukup orang banyak yang wow gitu. Karena nggak ada source-nya lagi di dan ya kalau ngeliat yang follow juga ya tokoh-tokoh banyak. Oh gitu. Pesohor gitu ya, nama-nama besar banyak yang follow. Siapa contoh yang follow? Banyak lah. Yang mulai politisi, artis segala macam udah lupa gue. Kalau presiden nggak? Nggak tahu. Dulu gue masih inget-inget, sekarang udah nggak pernah gue inget-inget lagi. Dulu masih seneng gitu ya? Masih seneng, gila di follow artis, di follow politisi gitu kan. Sekarang udah enggak. Tapi akun pribadi lu sendiri? Kosong. Udah nggak ada yang ini. Sama terakhir dari gue nih, dapat duit nggak sih dari mainan gitu kan? Ini gue bilang mainan nih. Ya dapat sih. Cuma nggak terlalu banyak. Paling dari sepanjang gue itu paling ya beberapa puluh juta aja lah. Sepanjang selama ini. Ya istilahnya kalau lu bagi per bulan ya nggak worth it lah. Tapi bisa jadi andalan buat hidup lah. Nggak bisa jadi andalan, tapi dapat lah kalau dapat. Oke.
lu membuka kesempatan buat collab yang seperti apa? Contohnya siapa tahu ada yang view ternyata bisa beririsan nih dengan akun lu. Nggak tahu ya gue. Tapi biasanya kayak yang datang tuh dia mau ngadain pameran, minta bahan gitu-gitu. Biasanya ya gue kayak kasih. gitu bayar. Kayak tadi contoh si stasiun TV minta konten, Ya, itu juga mereka ada pameran apa gitu ya, kayak gitu-gitu. Nice. Tapi sebetulnya gue nih masuk sini agak-agak ragu-ragu gitu ya, karena kan agak-agak nggak jelas ininya ya, apa namanya, Apa ini? status hukumnya gitu. Karena akun Tapi gitu ya. yang gue tahu ya, batas apa namanya copyright itu 75 tahun untuk yang non autor. Artinya nggak ada nama pengarang istilahnya gitu ya. Yang dibuat sama perusahaan misalnya gitu. Itu 75 tahun setelah dia publish. Setelah itu jadi milik publik. Public domain masuknya. Artinya public domain tuh lu boleh pakai untuk tujuan apapun, bahkan untuk komersial pun boleh, istilahnya gitu ya. Nah, 75 berarti di bawah 45. Jadi artinya tiap 17-an lu ngadain juga ya. Berarti tahun 46 gua udah boleh, tahun 47 juga udah boleh. jadi intinya ya gua keep aja lu dah. Pasti ntar 10 tahun lagi itu udah masuk public domain semua. Sama terakhir nih, arahnya lu mau bawa ini kemana, Mat? Karena bisa dibilang kapital yang lu miliki, sumber-sumber source tadi, terus followers yang lu udah bangun selama ini, dan juga reputasi akun tersebut udah terbentuk gitu ya, terbukti banyak orang yang ngajak atau yang minta untuk dikasih konten, feeding konten. Lu mau bawa kemana nih? Sayang kalau tiba-tiba lu nggak punya visi terus mati begitu saja gitu. Iya, sejujurnya emang gue nggak punya visi. Jadi udah ini sama apa kerjaan hariannya itu loh. Oh ya kan? Maksudnya di luar itu lu punya aktivitas lain? Iya, sama aktivitas posting itu kan lu harus nyiapin apa? Lu harus motongin video apa namanya, ngedit segala macam. Itu cukup menyita waktu. Cukup menyita waktu. Ya, oke, tapi kan mikirin itu mau dibawa kemana nggak usah menyita waktu, lu pikir aja lah, sambil boker ya kan, sambil makan. Iya, tapi maksudnya itu kan apa ya? Kayak harus ada effort tambahan gitu loh. Jadi kan di sini doang ya. Selama ini ya, gue paling cuma ya udahlah tambahin dulu followernya, biarin. Sampai titik mana lu mau ngapain? Harusnya gitu dong. Sampai titik segini gue pengen bikin ini misalnya. Gue juga nggak tahu. Tapi ya kalau nggak jatuh jadi saran dari gue lah. Paling kalau ujungnya kayak gitu ya, maksudnya ya paling apa? Media atau apa gitu kan ya? Iya. Paling ujungnya media. Tapi ya itu nggak kebayang gua kalau megang itu gimana media itu. Oke, good luck, Mat, dengan aktivitas lo maintain akun sejarah ini. Mudah-mudahan bisa ngasih pengetahuan banyak lah ke masyarakat. Karena tadi sekali lagi gue sempat bilang bisa jadi di jempol Rahmat ini ya jadi kunci bahwa kita jadi mengetahui suatu peristiwa atau fakta sejarah itu. Karena tadi source-nya itu Rahmat dapat dari US, dari Belanda, yang mana nggak banyak orang yang concern ke konten seperti ini, tapi Rahmat ternyata concern selama ini, punya sekian puluh giga video yang berisi video-video sejarah tadi. Nah, tinggal dia nih rajin-rajin mengkurasi, mengaitkan dengan konteks terkini, ditambah narasi biar orang-orang ngerti, ada edukasinya gitu kan. Dan Rahmat share, kita jadi tahu gitu. Thank you buat Rahmat atas sharing hari ini, atas sharing video sejarah juga selama ini. Mudah-mudahan kedepannya saran gue sih bisa lo kembangin lagi, entah jadi apa gitu ya. Ya. Thank you. Good luck. Yuk, bye-bye.